This light of mine, I'm gonna let it shine. This light of mine, I'm gonna let it shine. This light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang keluar angkasa. Ku selam. Star Kids, let your light shine! Hai Kak Grace, coba tebak nih, apa warna angka pada gambar ini? 8, 12, 29. Apa bisa terlihat dengan jelas angka-angka di gambar ini? Itu pink, orange, dan ungu. Ya, itu ungu. Wah, selamat. Berarti Kak Grace tidak buta warna. Good. Hah? Apa itu buta warna? Buta warna adalah ketidakmampuan untuk membedakan beberapa warna, atau buta warna sebagian, atau semua warna, atau buta warna total. Kondisi ini disebabkan ketidakmampuan sel-sel kerucut pada retina mata untuk menangkap suatu spektrum warna. Jadi, persepsi warna yang dilihat jadi tidak sesuai. Pada mata manusia normal ada 3 tipe sel kerucut, merah, hijau, dan biru, yang membuat kita dapat membedakan warna. Untuk dapat melihat normal, ketiga pigmen sel kerucut tersebut harus bekerja dengan baik. Kalau salah satu pigmen mengalami kelainan atau tidak ada, maka terjadilah buta warna. Buta warna umumnya terjadi karena kelainan genetik atau faktor keturunan yang dibawa oleh kromosom X. Wanita jarang mengalami buta warna karena memiliki 2 kromosom X. Namun, wanita dapat menjadi karier atau pembawa gen buta warna yang dapat diturunkan pada anaknya. Selain itu, ada beberapa faktor lain yang bisa bikin buta warna. Kecelakaan atau pukulan yang menyebabkan kerusakan pada mata, saraf, atau otak. Efek samping obat, bahan-bahan kimia dengan kadar tinggi. Faktor umur di atas 60 tahun dapat terjadi perubahan dalam kapasitas penglihatan warna, penyakit metabolik seperti diabetes, atau glaukoma. Buta warna ada beberapa jenis. Buta warna merah hijau, orang dengan mata normal akan melihat angka 8, tapi bagi yang mengalami buta warna merah hijau akan melihat angka 3. Buta warna biru kuning. Orang dengan jenis buta warna ini melihat warna biru menjadi kehijauan dan sulit membedakan merah muda dengan kuning dan merah. Kuning terlihat seperti abu-abu atau ungu terang. Jadi, jika mereka melihat gambar ini akan sulit membedakan warna merah muda dan merah. Buta warna total. Gejalanya kesulitan membedakan semua warna atau bahkan hanya bisa melihat warna putih, abu-abu, dan hitam. Kalau kamu merasa menderita buta warna, silahkan berkonsultasi ke dokter. Dokter akan menentukan metode penanganan yang tepat, bisa dengan lensa kontak atau kacamata khusus dan sesuai dengan tipe buta warna yang diderita. Ini kata dokter tentang buta warna. Nah, itu yang dimaksud dengan buta warna. Jelas kan? Praise God, aku tidak buta warna. Bila seseorang mengalami buta warna saja sudah menyedihkan ya. Apalagi bila seseorang mengalami buta total. Ih, ngeri. Berarti tidak bisa melihat total dong. Gelap. Tentu ini sangat menyedihkan. Ya, betul banget Kak Grace. Dan ini dialami oleh seseorang dalam kisah seru di ibadah online Star Kids yang super keren ini. Oke, langsung aja yuk get your Bible. Nanti kita akan baca Alkitab bersama. Duduklah yang rapi dan nyaman ya. Selama ibadah, no food and no drink ya, sampai akhir ibadah online ini. Karena kita kan sedang ibadah kepada Tuhan. Yuk konsentrasi dan rasakan kehadiran Tuhan selama adik-adik ibadah online. Let's pray. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih kalau kami sudah bisa datang kembali kepada Tuhan. Kami siap memuji dan menyembah Tuhan. Roh Kudus, silahkan Engkau berbicara kepada kami melalui firman-Mu, agar iman kami bisa bertumbuh lebih kuat dan lebih besar.
Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Friends, let's walk with Jesus. Walking with Jesus, walking every day, all along the way, for I am walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, all along the way, for I am walking in the sunlight, walking in the shadow, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, all along the way, for I am walking in the sunlight, walking in the shadow, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, all along the way, for I am walking in the sunlight, walking in the shadow, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, all along the way, for I am walking in the sunlight, walking in the shadow, walking with Jesus alone. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Dan kasih-Nya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Dan kasih-Nya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Dan kasih-Nya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Dan kasih-Nya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Ayo adik-adik, kita menari buat Tuhan. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Dan kasih-Nya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Dan kasih-Nya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Helen Adams Keller lahir pada tanggal 27 Juni tahun 1880 di Alabama. Pada usia 19 bulan, Helen terserang penyakit misterius. Kemungkinan adalah demam scarlet atau meningitis. Kata dokter, ada kongesti akut pada lambung dan otaknya. Penyakit ini merusak sistem pendengaran dan juga penglihatannya. Dia tuli dan buta.
Dengan sabar, keluarganya belajar memahami maksud dari tanda-tanda gestur tubuh Helen. Pada usianya yang ke-7 tahun, Helen memiliki lebih dari 60 bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan keluarganya. Dia juga bisa membedakan orang melalui getaran langkah kaki mereka. Pada tahun 1886, Helen dibawa oleh ibunya untuk menemui Dr. J. Julian Chisholm, seorang spesialis mata, telinga, hidung, dan tenggorokan. Dr. Chisholm merujuk Helen ke Alexander Graham Bell, penemu telepon yang saat itu juga bekerja untuk membantu anak tunarungu. Bell menyarankan mereka untuk menghubungi Perkins Institute for the Blind, sebuah sekolah khusus untuk tunanetra. Direktur sekolah itu menunjuk Anne Sullivan, alumnus sekolah tersebut yang juga mengalami gangguan penglihatan, untuk menjadi pembimbing bagi Helen. Ini adalah awal dari persahabatan mereka. Pada tanggal 5 Maret 1887, untuk pertama kali Anne tiba di rumah Helen. Dia membawa sebuah boneka yang dibuat oleh anak-anak di sekolah Perkins untuknya. Anne menghadiahkan boneka itu untuk Helen. Lalu dengan jarinya dia menulis DOLL di telapak tangan Helen. Tetapi Helen kebingungan. Dia tidak tahu apa itu. Bahkan dia tidak tahu bahwa dunia ini ada sesuatu yang disebut kata. Lalu Anne memberinya muk dan menulis kata MUG di tangan Helen. Helen jadi frustasi dan dia memecahkan muk tersebut. Anne percaya bahwa kuncinya adalah dengan mengajari Helen tentang kepatuhan dan kasih sayang. Dia mendisiplinkan Helen tanpa menghancurkan semangatnya. Suatu hari, Anne membawa Helen ke pompa air di depan rumah. Dia memompa air dan air mengalir ke salah satu tangan Helen. Helen terdiam merasakan sensasi dingin yang mengalir di tangannya. Lalu Anne menulis kata water di tangan Helen yang lain. Helen mengerti bahwa kata water adalah sebutan untuk elemen dingin menakjubkan yang mengalir di tangannya. Lalu Helen menaruh tangannya di atas tanah, meminta kata dari Anne. Sampai malam menjelang, Helen belajar setidaknya 30 kata dari objek umum di dunia. Helen terlambat dalam mengenal kata-kata, tapi dia tidak mau berhenti di situ. Kini, dia pun ingin memiliki suara. Di tahun 1894, Helen dan Anne pindah ke New York untuk belajar bicara dari Sarah Fuller di Horace Mann School for the Deaf. Dia mendapatkan 11 pelajaran dari Sarah Fuller. Kemampuan luar biasa membuat Helen Keller dikagumi oleh Alexander Graham Bell dan Mark Twain. Helen Keller menjadi pembicara dan penulis yang terkenal di dunia. Dia dikenal sebagai aktivis pembela penyandang disabilitas. Dia traveling ke 25 negara untuk memberikan motivasi. Di tahun 1915 sebelumnya, dia mendirikan Helen Keller International Organization untuk melakukan kajian pada penglihatan, kesehatan, dan nutrisi. Pada tahun 1916, dia mengirim uang ke NAACP untuk membantu orang-orang di timur. Sepanjang hidupnya, Helen Keller telah mampir ke 40 negara dan dia menjadi orang favorit di Jepang. Wah, luar biasa sekali ya. Seorang yang tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar dan berbicara, tetapi Helen Adams Keller dengan gigih berhasil mengatasi kekurangannya. Hingga ia menjadi seorang yang namanya dikenal dan menjadi berkat bagi dunia sampai saat ini. Wah, aku kagum sekali melihatnya. Iya, puji Tuhan ya Kak Reino. Helen Keller sekalipun ia sampai akhir hidupnya tetap tidak dapat mendengar, tidak dapat berbicara, dan tidak dapat melihat. Namun hatinya nih membuat pilihan-pilihan yang bijaksana selama hidupnya. Dan itu membawa Helen Keller bisa melihat rencana Allah dalam hidupnya, yaitu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kak Reti, aku juga kagum pada Anne Sullivan. Dia guru pendampingnya Helen. Dia tidak putus asa, tetap tekun dalam membimbing Helen Keller sampai berhasil. Ketekunan yang membuahkan hasil yang sangat-sangat luar biasa. Iya, betul banget. Ketekunan inilah yang juga dimiliki oleh seorang buta. Kali ini benar-benar buta nih, benar-benar tidak bisa melihat Kak Reno.
Dan orang buta ini ada di Yeriko. Oh, Yeriko. Kejadiannya ditulis di 3 kitab Injil. Dan kita akan mempelajarinya dalam Injil Markus 10 ayat yang ke-46 sampai 52. Oh, seorang yang juga mengalami kebutaan, tidak bisa melihat. Apa yang terjadi dengan orang itu, Kak Reti? Gini kisahnya. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama murid-muridnya dengan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta. Pengemis ini bernama Bartimius, anak Timeus, dan ia duduk di pinggir jalan. Oh, dia bernama Bartimeus. Yes, Bartimius. Ketika didengar oleh Bartimius bahwa, "Hei, Yesus orang Nazaret itu datang," mulailah ia berseru, berteriak, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Rupanya Bartimeus sekalipun ia buta, tetapi ia sudah mengenal Yesus. Makanya ia memanggil, "Yesus, anak Daud." Dan dengan tidak segan-segan, Bartimeus meminta belas kasihan pada Yesus. Banyak orang yang mendengar suara dari Bartimius ini menyuruh dia untuk diam. Namun, ia malah semakin keras berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Kasihan sekali ya Bartimeus. Ia kan buta, tentu ia tidak bisa melihat di mana Yesus berada. Oleh karena itu, ia berteriak supaya bisa didengar oleh Yesus. Tetapi kok malah ditagur, dimarahin, Iya. Diam. Masa kayak gitu? Duh, kasihan sekali. Seharusnya orang banyak itu menolongnya, bukan menyuruhnya untuk diam. Betul itu, harus begitu. Tapi untung saja Bartimius ini tetap tekun dan tidak pedulikan apa yang banyak orang katakan kepadanya. Dengan tidak menyerah, Bartimius semakin keras berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Apakah ketekunan Bartimeus membuahkan hasil? Apakah teriakannya terdengar oleh Yesus? Yuk, langsung saja kita lihat dalam tayangan ini. Son of David, have mercy on me! Jesus doesn't concern you. You're blind, beggar. Move! Jesus! Son of David, have mercy on me! Son of David, have mercy on me! Tell him to come here. Be of good cheer. Rise. He is calling you. What do you want me to do for you? Rabbi, that I may receive my sight. Go your way. Your faith has made you well. I can see. Thank you, teacher. I can see. Jesus didn't even have to touch him to heal his sight. Yes! Ketekunan itu dan pantang menyerahnya Bartimeus itu didengar oleh Yesus. Wah, hebat! Dan adik-adik perhatikan tadi saat Yesus bertanya pada Bartimius, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Masih ingat ketika Yesus bertanya seperti itu? Jawab Bartimius,
bunyi supaya aku dapat melihat. Adik-adik, ini menunjukkan Bartimius membuat pilihan yang bijaksana. Ia tidak memilih untuk kekayaan yang banyak. Ia tidak memilih untuk menjadi terkenal. Ia tahu yang paling dibutuhkannya, yaitu kesembuhan untuk matanya. Dan benar, dengan belas kasihan Yesus, lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Sekalipun ia buta, tetapi ia bisa membuat pilihan yang bijaksana dalam hidupnya. Adik-adik, mari kita ingat kembali wisdom. Kuku, kuku. Wisdom. I need to make the wise choice. Kuku, kuku. Aku perlu membuat pilihan yang bijaksana. Kuku, kuku. Setelah Bartimius mengalami kesembuhan, ia bisa melihat. Bartimius tunjukkan rasa terima kasihnya dengan cara mengikut Yesus. Wow, suatu pilihan yang sangat bijaksana. Mengikut Yesus dan melayani Yesus untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Supaya rencana Allah dapat terjadi. Amin. Amin. Adik-adik, demikian juga Helen Keller. Dalam kebutaannya, ia sungguh bisa melihat rencana Allah atas dirinya, yaitu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Helen Keller tetap tekun dalam segala kesusahan, dalam segala kesulitan yang ia hadapi, sampai ia berhasil. Bartimius dalam kebutaannya, ia tetap tekun dalam doanya, terlihat dari teriakannya pada Yesus. Dan ia akhirnya mendapat mujizat, ia bisa melihat. Mari adik-adik, kesulitan apapun yang adik-adik hadapi saat ini, kita tetap bersukacita dalam pengharapan karena percaya Tuhan pasti menolong kita. Sabar dalam kesesakan kita, dalam kesulitan yang sedang kita alami, tetap sabar dan percaya bahwa Tuhan akan menolong. Lalu bertekunlah dalam doa, tidak menyerah untuk berseru, menunggu sampai Tuhan menjawab doa kita. Ini semua ada dalam Roma 12 ayat 12. Let's read the Bible. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bila adik-adik atau keluargamu yang sedang sakit dan belum alami kesembuhan, yuk kita tetap tekun dalam doa, memohon belas kasihan Tuhan, dan kita menyerahkan pada Tuhan yang berdaulat mengatur hidup kita. Dan bila adik-adik sedang belajar dan ada kesulitan saat belajar, jangan menyerah dan tetaplah bertekun. Pasti usahamu tidak akan sia-sia. Apalagi disertai dengan doa, pasti Tuhan menolong. Atau bagi adik-adik yang sedang menekuni belajar renang, balet, musik, atau basket dan hal lainnya, yuk tetap tekun dan jangan menyerah. Apalagi saat menghadapi kesulitan, jangan menyerah, tetap tekun sampai adik-adik bisa berhasil. Setuju? Setuju.
Mari kita melakukannya dengan tekun, dengan mempercayai bahwa ada Allah yang menjadi penolong dan yang menopang kita semua. Let's sing it! Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Tuhanlah yang menopang aku. Tuhanlah yang menopang aku. Mazmur 54 ayat 4. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Tuhanlah yang menopang aku. Tuhanlah yang menopang aku. Mazmur 54 ayat 4. Mazmur 54 ayat 4. Adik-adik, saatnya untuk kita berbicara kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau Tuhan yang memperhatikan doa kami. Teriak, minta tolong kami, Tuhan mendengarkannya. Kami percaya Tuhan juga akan menjawabnya sesuai dengan waktu-Mu. Karena kami percaya Tuhan tahu yang terbaik bagi kami. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus, tolong beri kami kekuatan supaya kami bisa menjadi anak-anak yang tekun dan pantang menyerah. Supaya kami bisa berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Sungguh ajaib Tuhan Yesus yang sanggup menyembuhkan orang buta untuk dapat melihat kembali. It's a miracle. Iya, bener banget. Dan sekalipun ada pula yang memang mengalami kebutaan seumur hidupnya. Tetapi ia bisa tetap hidup dengan berhasil. Bahkan menjadi berkat bagi banyak orang. Aku kagum banget deh. Ya, betul sekali. Helen Keller sangat tekun sehingga berhasil hidupnya. Sekalipun ia tidak mengalami kesembuhan untuk bisa melihat, tetapi ia menjadi seorang yang menjadi berkat bagi dunia. Ayo, kita juga menjadi orang yang tekun dan pantang menyerah, supaya hidup kita memuliakan Tuhan. Amin. Adik-adik, puji Tuhan untuk ribuan anak-anak yang mengikuti ibadah online Star Kids. Itu semua juga karena bantuan adik-adik yang sudah klik like, subscribe, dan share link online Star Kids ini. Yuk yang belum, sekarang saatnya untuk klik like dan subscribe sehingga adik-adik akan selalu diingatkan untuk ibadah online yang terbaru setiap minggunya. Jadilah anak yang suka memberi persembahan kepada Tuhan, karena itu adalah bagian dari ibadah kita kepada Tuhan. Mintalah bantuan pada orang terdekat untuk memberi melalui QR Code atau pembayaran online lainnya yang telah disediakan. Mari kita memberikan persembahan. Ayo join Zoom anak berdoa di hari Minggu yang dilaksanakan setiap 2 minggu sekali. Jadilah anak yang suka berdoa bagi orang lain dan bangsa kita Indonesia. Ada games berhadiah yang langsung dikirim ke rumah loh. Yuk Zoom Connect yang seru loh. Setiap 2 minggu sekali di hari Jumat pukul 5 sore. Adik-adik akan saling sharing firman Tuhan di Connect ini. Dan ada games yang seru sekali loh. It's quiz time! Ketekunan apakah yang sedang adik-adik lakukan supaya hidupmu berhasil? Misalnya, aku sedang tekun belajar supaya nilai ujianku 100. Kirimkan langsung melalui nomor WhatsApp pada nomor hotline Star Kids. Dan tunggu hadiahnya di rumah ya. Yes, puji Tuhan adik-adik sudah mengikuti ibadah online hingga akhir. Tuhan bangga pada adik-adik. Tetap semangat ibadah lagi ya.
Adik-adik, ibadah secara langsung atau onsite beda banget loh. Ayo langsung datang ya ke satelit Bandung Utara, satelit Kopo, dan satelit Pasir Koja. Ditunggu ya, seru banget loh. Alamatnya bisa kalian lihat di website atau aplikasi Fajar Pengharapan. Senang sekali bisa beribadah online bersama adik-adik. Tetap semangat ya minggu depan. God bless you. Bye-bye.